Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Panitia khusus DPRD Banjarmasin bersama instansi terkait di pemerintah kota terus melakukan pembahasan untuk merumuskan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan transportasi memuat konektivitas transportasi darat wan sungai. Pembahasan dilakukan di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 14 September 2023. Panitia khusus DPRD Banjarmasin bersama instansi terkait di pemerintah kota terus melakukan pembahasan untuk merumuskan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan transportasi memuat konektivitas transportasi darat wan sungai. Pembahasan dilakukan di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 14 September 2023. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Afri Zaldi, Wahetakwani Prima TV memadahkan, raperda ini kada hanya untuk membuat masa depan transportasi menjadi terencana, namun bisa memperbaiki kualitas transportasi umum atau BRT Trans Banjarmasin wan lainnya, sehingga nantinya bisa mengantisipasi kemacetan. Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan transportasi memuat konektivitas transportasi darat wan sungai ini pun menyatakan, bila raperda ini difokuskan pada penataan wan perencanaan kada hanya di jalur darat, namun di jalur sungai, agar keduanya saling terkonektivitas. Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan, sungai sebagai bagian dari jalur transportasi awal di Banjarmasin akan menghidupkan kembali transportasi kearifan lokal melalui hadirnya raperda ini. Karena seperti kita ketahui dengan luasan 98 km tersebut, kita ini suatu kota yang sangat padat, yang sangat sibuk, sehingga harus memiliki jalur-jalur yang terencana. Karena kalau ini kita biarkan seperti ini terus, dalam 10 tahun ke depan Kota Banjarmasin akan mengalami yang namanya kemacetan parah. Nah, dengan penyelenggaraan transportasi ini kami mengatur bagaimana jalan-jalan itu terkoneksi, terus itu juga pemanfaatan jalan-jalan itu sesuai dengan kendaraan atau motor yang ukurannya sesuai luasan ataupun berat yang nantinya melintasinya. Jadi seperti itu. Termasuk juga koneksi sungai lawan darat tadi itulah. Nah, sungai ya. Kota Banjarmasin itu memiliki bonus yang namanya sungai. Jadi transportasi Kota Banjarmasin itu sebenarnya sungai. Nah, darat ini justru alternatif. Nah, tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi, darat ini menjadi sarana transportasi yang utama. Nah, kita melupakan sungai, yang mana sungai ini sudah berat 100 tahun itu menjadi transportasi sebenarnya. Tinggal kita menghidupkannya bagaimana. Nah, Sekretaris Dinas Perhubungan Banjarmasin, Febri Graha Utama memadahkan, pengelolaan transportasi di Banjarmasin memiliki keunikan karena memiliki 2 jalur yaitu darat wan sungai, sehingga perlu diatur konektivitas kedua jalur tersebut. Langkah yang dilakukan pemerintah kota untuk membangun infrastruktur yang terarah wan bersinergi, ujar Febri Graha Utama, sudah dilakukan. Salah satunya dermaga di Jalan Jenderal Sudirman yang terkoneksi dengan jalur Trans Banjarmasin. Terkait bagaimana transportasi dan pengelolaannya di Kota Banjarmasin yang memang karakteristiknya unik, ada sungainya, ada daratnya. Nanti gimana kedepannya itu transportasi darat dan sungai itu bisa diintegrasikan. Memungkinkan apa untuk dilakukan integrasi ke kedua transportasi itu, Pak? Saat ini sudah kita coba untuk mendekatkan trayek angkutan darat ke sungai. Nanti ke depannya orang yang menggunakan angkutan umum seperti Trans Banjarmasin bisa langsung connect ke shelter air. Kita ada shelter, beberapa shelter air. Nanti itu yang namanya integrasi di situ. Misalnya di mana, Pak, yang sudah direncanakan di Pak, wacananya sendiri, Pak? Contoh dalam waktu dekat ini di Hari Perhubungan Nasional dan dalam rangkaian Hari Jadi Menko, kita meresmikan shelter air di 0 km dan peletakan batu pertama titik integrasi antara darat dan sungai. Di situ di mana ada beberapa Trans Banjarmasin, Trans Banjar Papula, dan terus di situ akan kita sambut dengan shelter air.